Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di video pembelajaran IPA. Kali ini video pembelajarannya tentang usaha. Usaha kaitannya masih dengan video pembelajaran sebelumnya itu tentang gaya. Jadi usaha itu berkaitan sekali dengan gaya. Lalu apa sih usaha? Seseorang dikatakan melakukan usaha apabila gaya yang diberikan membuat benda yang dikenai gaya tersebut mengalami perpindahan. Nah, jadi itu usaha. Sekali lagi, usaha adalah seseorang dikatakan melakukan usaha apabila gaya yang diberikan membuat benda yang dikenai gaya itu berpindah. Nah, itu tentang usaha. Lalu sama dengan gaya, usaha juga ada 3 macam. Ada yang disebut dengan usaha positif. Usaha positif yaitu usaha yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda. Misalnya seperti apa? Misalnya pada kehidupan nyata kamu pernah nggak naik delman? Pernah ya? Kamu naik delman. Ketika kamu naik delman, yang bekerja siapa? Si delman ya kan? Atau si kudanya. Nah, si kuda kan memberikan gaya tuh ke pedati yang kita duduki kan, gitu. Nah, sehingga kita pun arahnya sejajar dengan si kuda tersebut, ya. Atau dengan ini nih. Sekarang di sini Ibu punya 2 box, ya. Nah, Ibu akan tarik. Ketika Ibu tarik kan, Ibu akan memberikan gaya lurus ke sana. Nah, ketika dia memberikan gaya, dia pun akan ikut tertarik sehingga gaya yang diberikan dengan gaya perpindahan benda itu sama. Nah, ini artinya bahwa kita melakukan usaha yang positif. Itu namanya usahanya positif. Artinya antara gaya yang diberikan dengan perpindahan benda itu sejajar, ya. Lalu yang kedua adalah usaha dikatakan nol, yaitu apabila benda yang dikenai gaya tidak mengalami perpindahan. Misalnya apa? Nih, di sini ada tembok ya, tembok yang kita gunakan untuk duduk. Biasanya kalian di sini, ketika Ibu dorong, sekuat tenaga, berpindah nggak? Enggak kan? Berarti Ibu tadi melakukan usaha nggak? Melakukan usaha, karena Ibu mengeluarkan gaya, tapi bendanya nggak berpindah. Artinya apa? Usahanya nol, gitu. Lalu yang ketiga, usahanya negatif, bernilai negatif, yaitu gaya yang diberikan oleh benda menyebabkan benda itu berlawanan arah dengan arah bendanya. Misalnya apa? Masih ingat di hukum kelembaman ketika ada adegan mengerem mobil. Nah, itu sama, kaki kita memberikan gaya kepada rem, tapi gimana? Justru malah bukannya mobilnya malah berhenti kan? Nah, itu jadi artinya malah usahanya itu berkurang atau ditahan atau negatif artinya, ya. Itu adalah jenis usaha. Nah, itu konsep usaha dan jenis-jenis usaha. Mudah-mudahan kamu bisa pahami. Bertemu di video berikut pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.